Halo bre, ketemu lagi. Oke bre ya, kemarin kita dapat event baru ya, event tahunan, sebenarnya bukan event baru, event tahunan yang sudah aneh jelasin ya bre ya, yaitu Legend Festival ya, atau kita singkat Like Fest. Ini sebuah event yang gede ya bre untuk Dragon Ball Legend, yang menurut aneh juga event paling gede ya dibandingkan dengan Anniversary. Ini event yang lebih gede lagi menurut aneh pribadi. Untuk isinya eventnya apa aja nanti kalian bisa lihat ya bre ya di video ini. Itu udah aneh rangkum, aneh jelasin juga, aneh kasih tips juga untuk Like Fest itu isinya apa aja. Yang jelas nanti kalian bisa sampai 10 ribuan ya CC, terus juga berbagai item. Terus yang paling penting itu Z Power untuk nambah bintang karakter yang hell ya bre, atau legendary limited ya. Oke bre, selain ada event-event tentu saja kita akan dapat karakter baru ya, gacha baru, dan secara mengejutkan menurut aneh kita dapat dual banner bre, yaitu bannernya si Evoken ya, Evolution Vegeta sama Kaioken Goku kali 20, sama bannernya Gohan ya bre ya, Gohan sama Frieza Disco. Jadi 3 karakter itu, sama Gotenks yang gemuk ya. Gak lama ya, kali ini aneh bakal nge-review satu-satu yang aneh udah dapetin. Oh ya, untuk kalian yang pengen ngeliat aneh pas gacha bisa dilihat ya bre ya di video ini. Aneh alhamdulillah dengan sedikit CC dapetin hampir semua kecuali Gotenks ya. Dan kali ini aneh mau review yang pertama, yaitu Evoken Goku Vegeta ya bre ya, atau Evoken Govex. Mereka ini adalah karakter hijau ya bre, hijau tag. Jadi bisa dibilang dia itu counter Janemba iya, terus lemah terhadap Janemba juga iya, karena ketika dia switch elemennya berubah ya bre ya. Sebenarnya aneh pribadi itu menunggu karakter tag yang sama kayak Gofresh ya bre, jadi 2 karakter 2 elemen, jadi bukan satu elemen yang ditukar-tukar. Oke bre, biar gak lama kita langsung lanjut aja ke detailnya. Oh ya, untuk Evoken aneh ini bintang 5 ya bre ya, ini hasil dari nambah bintang secara gratis pakai Z Power. Nah, jadi hadiahnya banyak banget Z Power di Like Fest ini, kalian jangan sampai ketinggalan ya bre ya. Lanjut. Untuk statnya seperti ini ya bre ya. Untuk art card tambahannya itu ada strike sama blast ya. Strike-nya nggak ada tambahan apapun. Blast-nya ada tambahan efek bre, yang ada logonya ini. Blast card dengan tambahan 10% damage untuk diri sendiri selama 10 detik ketika digunakan. Jadi ketika digunakan, blast kalian otomatis akan nambah ya bre ya. Karakter tag-nya bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, langsung lanjut ke artnya. Oh ya bre, ini untuk stat Vegeta ya. Stat Vegeta sama Goku ya sama lah ya. Mungkin nanti ada beberapa perbedaan sedikit di art sama pasifnya. Lanjut di artnya itu strike-nya ya, strike atau impact dalam kurungnya. -3 untuk art cards ya. Jadi untuk cost semua kartu itu menurun 3 ketika kalian pakai strike apapun, dan dia punya blast armor ya bre ya. Jadi ketika musuhnya pakai blast, kalian tetap bisa nembus. Terus blastnya, blast impact -3 untuk semua art selama 4 detik, sama kayak ini ya bre ya, strike-nya ya. Jadi semakin sering kalian combo, semakin berkurang juga costnya untuk kartu berikutnya. Jadi semakin murah ya bre ya, mau itu strike, blast, ataupun blue dan hijau, atau ulti. Jadi bisa aja kalau kalian bisa combo lama selama 4 detik itu ya mungkin maksimal 12 ya bre ya berkurangnya. Lanjut untuk blue-nya deal massive impact damage plus the following effect to self. Nah, ini ketika dipakai ya, belum kena. Ketika dipakai tambahan 30% untuk damage blue selama 3 detik. Terus nggak bisa di cancel. Terus juga mengurangi defense musuh selama 3 detik. Terus juga ngecas switch gauge ya. Jadi nanti untuk ganti ke Goku itu bakal kecas 20%. Negate endurance musuh ya bre ya. Jadi musuh yang punya endurance itu kan negate. Biasa ya untuk tag blue-nya nih kayak gini efeknya. Plus armor juga. Terus kartu hijaunya bre, ini kartu hijaunya menurut aneh OP banget ya. Nih, jadi efeknya yang pertama adalah nge-heal 10%. Terus dapat 20% damage tambahan selama 10 detik. 15% tambahan untuk damage blast selama 10 detik juga. Terus juga akan ada efek tambahan seberapa sering kalian pakai kartu hijau. Jadi hitungannya untuk Vegeta dan Goku sendiri-sendiri ya bre ya. Jadi untuk Vegeta itu ketika pertama kali digunakan kartu hijaunya, ini secara random akan menarik 3 kartu baru ketika kita punya 3 kartu atau kurang. Balikin 100 ki, jadi kita langsung penuh bre.
Terus juga bikin Vegeta jadi anti cover change selama 10 detik. Ini kalau kalian pakai kartu hijau pertama kali untuk Vegeta. Terus juga kartu kita ke protect ya bro ya, gak bisa dihancurin. Nah untuk kartu kedua kalinya pakai secara random menarik dua kartu ya, dua kartu baru ketika kita punya 3 atau kurang kartu. Terus juga balikin 60 Ki. Untuk yang ketiga secara random menarik satu kartu. Terus juga balikin Ki 40 ya. Sebentar. Masalah gini bro, ini efeknya akan aktif seberapa sering kalian pakai kartu hijau. Ini berkelanjutan atau enggak ya? Soalnya ini tulisannya card 1, card 2, card 3 bukan first use, second. Ya pokoknya itu intinya itu ya bro ya, semakin sering kalian pakai kartu hijau, efeknya itu menurun. Cuma ketika pertama kali pakai, efeknya itu jadi OP. Kayaknya sih menurut aneh ya bro ya, ini seberapa sering kalian pakai ketika jadi Vegeta. Jadi kalau nanti switch ke Goku, switch Vegeta lagi, kayaknya sih bakal ini ya, kereset ya efek ini ya. Nanti kita lihat bro. Lanjut ke ability. Main ability biasa ya, switch ke Goku, balikin elemen, terus juga mengurangi waktu standby diri sendiri 2 detik selama 15 detik. Jadi setelah Vegeta switch ke Goku, terus switch ke tim lain tuh nanti standby-nya bukan 10 detik tapi 8 detik ya bro ya. Kalau kalian switchnya di jeda antara 15 detik setelah switch ke Goku. Heal 10%. Nambah efek regen 10% selama 15 detik. Terus juga jadi purify ya bro ya. Jadi status negatif kita itu di cancel, yang bisa di cancel. Terus apply following effect to self. Ini akan ada efek lagi ketika kalian switch ke Goku. Ketika nyawa kalian 50 atau lebih itu ngehealnya 10% dan balikin 30 Ki. Kalau di bawah 50% kalian narik blue aktif 1 kali, ngehealnya 20% sama balikin Ki-nya 50%. Jadi ini switch dari Vegeta ke Goku itu efeknya akan berbeda tergantung berapa banyak nyawa kalian ya bro ya. Lanjut. Limited Z ability, ini khusus untuk Legend Limited ya, nambah sekian persen. Z ability 26% tambahan untuk Tag Universe Rap sama Vegeta Clan ya bro ya. Untuk 26% tambahan Blast Attack sama Strike Defense. Lanjut pasif 2-nya. Challengers of the Strongest. Apply the following effect to self. Ketika battle dimulai atau ketika switch dari Goku ke Vegeta ya. Pokoknya ketika Vegeta turun ke battle itu 100% damage tambahan. Wow. 20% damage tambahan untuk blue. Terus mengurangi damage diterima 70%. Nggak bisa di cancel semua ya tadi ya. Terus menambah kecepatan kartu, kecepatan penarikan kartu 1 level. Efeknya akan kereset ketika switch ke Goku. Jadi kalian nggak bisa nge-stuck ya bro ya. Jadi pokoknya tambahannya dari Goku ke Vegeta itu sekian. Nanti Goku juga gitu ya. The following effect occur when this character enter the battlefield. Tadi ketika battle start. Ini ketika turun. Ini turunnya harusnya juga ketika switch tadi ya bro ya. Balikin 20 Ki. Kalau turun ini berarti dari tim lain ke Vegeta ya bro ya. Itu efeknya adalah balikin Ki 20, 70% damage tambahan, 40% tambahan untuk kecepatan Ki selama 15 detik. Terus ngasih semua musuh itu tambahan cost untuk kartu strike dan blast itu 10 selama 5 detik. Jadi ini bisa dimanfaatin ketika cover change ya bro ya. Ki musuh bakal cepat habis karena strike sama blastnya tuh dapat tambahan cost 10. Oke, jadi untuk cover change bisa dimanfaatkan ya bro ya. Jangan sampai lupa. Terus the following effect occur ketika nyawanya 70% atau kurang. Jadi ketika Vegeta turun, nyawanya 70% atau kurang, itu narik kartu hijau, aktif 1 kali. Jadi tipe netral ya. Terus ngesil, ngekunci racing rush musuh, ngekunci main ability musuh. Jadi gini bre, ini bakal jadi tipe yang teramat sangat defensif. Kalau dia cover change, terus nyawanya tuh di bawah 70%. Ketika cover change nyawanya 70%, itu bakal jadi tipe netral. Jadi damage kita bakal berkurang jauh. Terus ngekunci racing rush musuh dan ngekunci main ability musuh. Ini aneh mungkin bakal lupa, tapi kalian jangan sampai lupa ya bre ya, karena ini sangat penting. Lanjut masih pasif 2 ya. The following effect occur ketika ini efeknya akan aktif ketika Ki kita 30 atau kurang. Ketika karakter Vegeta ini menggunakan kartu dan Ki kita 30 atau kurang, akan ada tambahan efek. Kita secara otomatis
dapat Ki 20 aktif sekali. Terus satu tim kita itu waktu standby-nya akan berkurang 3 detik. Dan efek ini akan ke reset ketika dia berubah jadi Goku. Jadi ketika Vegeta itu nge-combo ya, terus di Ki dia itu 30 atau kurang, terus kalian pakai kartu apapun, itu Ki kalian nambah. Terus juga tim kalian tuh lebih cepat turun ya bre ya. Lanjut ya bre ya, all out battle. Kita punya cover change untuk strike ya kalau Vegeta ya. Bisa dikombo dengan blue seperti biasa. Lanjut, perlahan-lahan mengisi unit gauge setiap kali karakter ini menggunakan kartu. Jadi ketika kita combo, unit gauge-nya bakal keisi, dan ketika full itu langsung reset ke 0. Dan efeknya adalah ketika full itu ya, terus reset ke 0 itu secara random menarik paling banyak 3 kartu ketika kita punya 3 atau kurang kartu di tangan. Memiliki 40 Ki, 20% damage tambahan. Ini ada tanda bilang ya, active count is shared. Nah, ini berarti efek ini juga berlaku untuk Goku ketika kalian switch. Jadi intinya Goku dan Vegeta ini efeknya sama ya bre ya untuk unit gauge-nya, yaitu 20% damage tambahan 20% damage 20% damage tambahan. Terus ada lagi bre, 20% lagi damage tambahan selama 15 detik. Bentar, berarti yang 20% pertama itu bisa di stuck dong. Semakin sering kita aktifin unit gauge ya, menolin unit gauge, kita bakal nge-stack attack dong berarti. Gila. Terus 50% tambahan unit gauge ngecas ya, aktif 2 kali. Oh gini bre, ketika kalian aktif itu kalian dapat cashback langsung, unit gauge-nya itu langsung nambah 50% ya. Jadi ketika full langsung balik 50%, jadi gak nol. Ini aktif 2 kali. Terus juga jadi anti cover change. Anda masih heran sih yang 20% pertama itu kita bisa stuck ya berarti. Oh active one, sorry, ada tulisannya active one. 20% damage tambahan active one, berarti nggak bisa di stuck. Lanjut, apply the following effect to enemy. Jadi efek ini akan aktif ke musuh setiap kali mereka pakai strike dan blast ketika Vegeta ada di field. Berarti artinya mereka nyerang Vegeta ya bre ya. Mengurangi Ki 5. Wow, sama kayak Pan ya, mengurangi Ki ya. Terus ngasih musuh minus 5% untuk damage strike dan blast selama 10 detik. Jadi gini bre, tadi kan ketika switch ya, ketika 70% atau kurang, itu kan kita bisa mengurangi Ki, menambah cost-nya musuh ya kan, cost-nya musuh untuk strike sama blast tambah 10. Terus nge-seal, ngekunci Rising Rush, ngekunci main ability, dan sekarang dia punya efek kayak Pan, mengurangi Ki musuh. Wah, berarti combo musuh bakal cepat ini ya bro ya, cepat selesai ya, kecuali musuh powernya gede banget, attacknya gede banget. Gila. Oke, lanjut tadi mana ya? Apply the following effect to self. Ketika karakter ini switch ke standby. Switch ke standby itu berarti Vegeta berubah lagi, diganti ke tim yang lain ya bro ya, bukan ganti Goku tapi ganti tim yang lain. Ini nge-heal 10%. Terus switch gauge-nya itu nambah 100%. Jadi ketika Vegeta kalian turun pertama, switch ke karakter lain, itu nanti ketika Vegeta turun dia langsung bisa ganti ke Goku ya bre ya. Ini aktifnya 2 kali. Ini kita lihat apakah Goku juga sama efeknya. Lanjut, the following effect occur upon landing strike or blast if there is a defeated. Ini ketika ada karakter tim kita mati ya, salah satu, terus Vegeta pakai strike atau blast, ini akan muncul efek nge-heal 5%. Terus ngecas unit gauge kita itu 50% langsung tambahan ya. Tambahan 10% damage untuk blue, minus 5% untuk blue, nggak bisa di-cancel. Terus balikin finish gauge kita itu 100% dan mengurangi Dragon Ball lawan 1 Dragon Ball ya. Berarti gini bre, intinya kalau ada tim kita yang mati terus Vegeta ini nyerang, efek-efek tadi itu akan aktif. Cuma ini aktif 1 kali. Dan nanti ketika switch ke Goku, switch Vegeta lagi, itu nggak bisa aktif lagi, karena ini tulisannya cuma aktif once dan nggak ada tulisan efek reset ketika switch. Itu ya bre ya. Untuk Vegeta serangannya gede, defensifnya juga gede, tapi perlu mekanik ya bre ya. Kita lanjut ke Goku. Status harusnya sama ya bre ya, sama lah ya. Oke, kita langsung art ya. Strike ini minus 3 sama kayak Vegeta tadi ya. Minus 3 untuk semua cost kartu ketika kita
pakai ketika ngenain lawan pakai strike. Blastnya juga sama, strike-nya punya blast armor. Blue card-nya deal massive impact damage, bla 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 bla, 30% damage tambahan. Ngasih musuh minus 20% untuk defense-nya, ngecas 20%, sama ya bre, sama kayak Vegeta tadi ya. Ngecas 20%, terus anti endurance dan lain-lain. Kita langsung lanjut ke hijau ya bre ya. Hijaunya apakah sama? Ngeheal 15%. Ntar Vegeta tadi ngehealnya 10% ya bre ya untuk hijaunya. Kalau Goku ngehealnya itu 15%. Terus 20% damage tambahan selama 10 detik. Terus nge-cancel semua efek negatif seluruh tim. Wah, nggak ada aktifnya bisa kapan aja ya bre ya. Jadi kalau tim kita itu dapat paralyze, stun ya bre ya, terus bleed, itu bisa di cancel pakai green cardnya si Goku Evoken ini. Lanjut, ini sama kayak Vegeta tadi ya bre ya, semakin sering ini efeknya akan semakin turun. Oke, ability, main ability atau switch ability, switch ke Vegeta. Terus elemennya balik lagi ya ke hijau ya, kalah ngelawan ungu, menang lawan biru. Kalau Goku ini kalah lawan biru, menang lawan ungu. Kebalik ya bre ya jadinya ya. Terus minus 15% defense musuh ya intinya ya, selama 15 detik. Terus ngasih musuh 15% damage tambahan yang diterima dari blast. Oke, beda sama Vegeta ya bre ya. Intinya gini, ketika switch ke Vegeta ya, defense musuh berkurang, terus musuh bakal menerima lebih banyak damage dari blast kita ya. Tuh, jadi Vegetanya makin kuat. Lanjut, also apply the following effect to self. Sama ya tadi ya 50% ya. Also apply the following effect to self, sama kayak Vegeta tadi ya bre ya. Nyawanya 50 atau lebih, nge-heal 10%, balikin 30 ki. Kalau di bawah 50%, narik ke blue, terus juga balikin 20% nyawa, nge-heal ya, sama ki 50. Sama ya bre ya. Jadi kita kalau nyawa kita di bawah 50 itu kita bisa dapat blue dari switch 2 kali, dari Vegeta sekali, Goku sekali. Limited Z kita skip, Z ability kita skip. Kita lanjut ke pasif 1. Apply the following effect to self ketika masuki battle atau via switch. 100% damage tambahan, terus damage yang diterima berkurang 70% sama kayak Vegeta ya. Menambah kecepatan kartu 1 level sama. Efek reset ketika switch ke Vegeta sama kayak Vegeta ya bre ya. The following effect occur when this character enter the battle. Restore on ki 20, balikin ki ya 20, 40% tambahan kecepatan ki. Jadi ki kalian tuh ketika ngecas lebih cepat. Terus ngasih musuh tambahan cost untuk strike sama blast 10 sama kayak Vegeta ya. Ini sama kayak Vegeta tadi ya bre ya. The following effect also occur if on, ini ketika nyawa kita 70% atau ke bawah, Goku turun ke battle. Narik kartu hijau, aktif sekali. Terus tipe netral ya, tipe netral untuk damage bre, bukan tipe netral secara umum ya. Tipe netral untuk damage, ini ada tulisannya damage sustain selama 10 detik, ngekunci Rising Rush dan ngekunci main ability. Sama kayak Vegeta tadi, bedanya cuma kalau Goku yang ini menang lawan ungu tapi lemah terhadap biru. Vegeta kebalikannya. Efeknya sama ya, sama kayak Vegeta. Terus lanjut, the following effect occur if on ki ya, ketika ki-nya di bawah 30 terus ada karakter tim kita yang mati ya, sama kayak tadi Vegeta. Balikin ki 20. Ini sama kayak Vegeta deh bre ya, ketika Goku nyerang terus ki kita itu 30 atau kurang dan ada karakter tim kita yang mati, itu balikin ki 20. Terus juga tim kita itu jadi lebih cepat turun 3 detik. Dan efeknya ini semua ke reset ketika switch ke Vegeta ya bre ya. Lanjut ke pasif 2. Ini punya cover chance untuk blast. Nah, ini perlu diingat ya bre ya. Vegeta punya cover chance untuk strike, Goku punya cover chance untuk blast. Ini sama kayak Shallot ya. Sebelum dan sesudah itu bisa berbeda. Ini Goku dan Vegeta beda bre. Jangan sampai kebalik ya bre ya. Ini biasanya pasti kebalik. Cover chance bisa dikombin pakai blue seperti biasa. Terus slightly charge on unique gauge, sama kayak Vegeta tadi ya. Setiap kali kita pakai kartu bakal ngisi unique gauge. Ketika full unique gauge
Itu juga sama, secara random narik 3 kartu. Kalau kita punya 3 kartu tuh kurang 20% damage tambahan, aktif 1 kali. Terus 20% damage tambahan lagi selama 15 detik. 50% unit gauge charge rate. Tadi aneh salah nyebut ya, Bre ya. Jadi bukan dapat cashback 50, cuma di sini ada tulisannya unit gauge charge rate. Jadi kecepatan kalian ngisi unit gauge itu lebih cepat 50%. Jadi tadi aneh salah ya, maaf. Jadi yang benar itu adalah 50% kecepatan ngisi gauge-nya itu lebih cepat ya, 50 tambahannya 50%. Jadi kita punya kecepatan 150%. Tadi ada kesalahan ya, maaf. Sama ya, terus jadi anti conversion selama 10 detik. Lanjut, apply the following effect to enemy. Step bawah sama ya, Bre ya. Setiap kali musuh menggunakan strike atau blast ketika ada Goku, mengurangi Ki 5, terus juga mengurangi power strike dan blast mereka itu 5%. Jadi semakin kita sering diserang, damage musuh itu semakin berkurang, Ki-nya semakin berkurang. Ini sama kayak pan ya tadi ya. Vegeta juga gitu. Lanjut ya, apply the following effect to self ketika karakter ini standby, sama kayak Vegeta ya, Bre ya. Nge-heal 10%. Terus gauge kita itu charge switch ya, dari Goku ke Vegeta ke Goku itu langsung full, Bre. Jadi nanti ketika turun lagi bisa langsung switch, sama kayak Vegeta. Lanjut, the following effect occur upon landing strike atau blast ketika ada tim yang mati. Ini aktif 1 kali, sama kayak Vegeta ya. Nge-heal 5%. Terus ini kalau unit gauge-nya nanti langsung ngisi 50. Ini ketika kita nyerang dan ada anggota tim yang mati. Ini aktifnya sekali, Bre. 10% damage tambahan, 5% cost untuk blue. Misi fans per 100% dan mengurangi Dragon Ball lawan sebanyak 1. Oke, Bre ya, kita langsung lanjut ke timnya. Oke, Bre ya, untuk timnya seperti ini. Aneh pakai Universal Survival Saga. Aneh pakai si Gofreeze ya, karena dia memang masih meta dan enak juga makainya. Terus juga Evoken tentu saja, sama ini UI, Bre, UI Goku. Ini aneh lama gak make, aneh pengen banget make, jadi aneh pakai Taron Goku. Terus juga di benchnya ada double Super Saiyan 3 untuk Mazenkai ini ya, Evoken dan Goku ya, Bre, Goku dan Goku. Sama Bergamo untuk nambahin nyawa. Karena si UI ini lumayan tebel ya, Bre, dan switch si Evoken ini bintangnya masih kecil, masih 5. Jadi aneh khawatir kalau dia cepat matinya ya, Bre, meskipun defense-nya gede. Dan untuk equipnya bisa kalian lihat seperti ini ya, Bre ya. Untuk equipment bisa kalian tiru atau kalian bisa modif sedikit. Oke ya, supaya nggak lama kita lanjut ke PVP. Oke, Gofreeze sama Gofreeze, Ultra Kid Buu sama Janemba, Ultra Janemba ya, Bre ya. Kita lihat apakah bisa nanti untuk counter Janemba. Kita switch. Nah, nanti ketika dia turun langsung bisa switch ke Goku, Bre. Sakit banget ya. Oke. Wow. Nggak sempet. Nggak apa-apa, UI bisa ngetang ya, Bre ya. Dan kita jadi anti conversion sementara. Tuh kan, bisa langsung jadi Goku ya, Bre ya. Bisa langsung switch. Cuma sayangnya ketika switch kita gak dapat kartu ya. Goku gak ngindar. Apalagi nge-lag ya dia ya. Janemba. Oh, kita juga agak nge-lag ya. Kita juga agak nge-lag. Buset. Haha. Oh, mati nggak ya kalau kita pakai? Aneh khawatir sih, kalau pakai ulti dia pakai Ultra Buu dan nggak mati, sia-sia sih. Oke, hijaunya kita lihat ya. Ya bener, musuhnya nge-lag, Bre. Dan kita jadi tipe netral, anti conversion selama 10 detik kan bersama.
Hahaha. Oh, injunya ini OP banget ya, kita nge-heal udah full loh. Kita nge-heal dapat kartu, dapat wow. Iya. Takutnya Janemba turun. Kita ke cover chance jadi malah bisa ke comeback ya bro ya. Mati yuk. Ya kena, mati ya bro ya. Next Janemba. Jadi mau siapa nih? Ultra Janemba. Nggak apa-apa ya. Kalau kita punya 70% pengurangan damage. Wow. Oke. Oke. Yang ini musuhnya nggak nge-lag ya bro ya. Dia punya anti cover chance. Oke. Kita switch dulu. Aduh. Wadidaw. Ya Allah. Oh. Kita agak blunder ya bro ya. Kita harus seriusin dulu nih. Kita bisa tank. Oke. Gohan Beast. Seperti biasa kita punya hijau. Lag-nya kalau ini jaringan ya bro ya. Koneksinya tidak stabil, musuhnya kayak gini mulu anjir. Kita pakai hijau dulu ya, biar jadi anti cover chance. Dapat hijau lagi dong. Jadi anti cover chance, gauge kita full. No. Oke. Dah. Oke. Kita terlalu buru-buru ya bro ya. Switchnya terlalu buru-buru. Kesalahan pemula. Sip. Nyawanya full lagi dong. Dari lama ya bro, nyawanya balik lagi anjir. Full lagi dong. Oke. Paham bang, paham. Saya step yuk. Mau dia saya step anjir. Oke, gak apa-apa. Yang penting bukan evokan ya bro ya, yang pertama kali di rush. Oke. Oke. Kos kita berkurang terus ya. Bukan? Sip. Mati nggak ya? Oh gak mati anjir. Dar. Kita punya hijau lagi. Oke, jadi mati ya. Oke, musuhnya nggak side step anjir. Tapi ini agak bahaya sih bro ini. Oke, musuhnya
Jago sih. Kita punya anti cover James. Saya left loh ya. No. Kita gak sabar anjir. Oh nggak apa-apa. Ada switch. Kaget anjir. Oke. Next. MVP 17. Nih. Drop, oke, sip. Ini hampir mirroring ya, bro ya. Beda satu doang. Dan agak nge-lag anjir. Mui, UI. Tapnya hijau ya, kita deketin dulu, bro. Gua kena dong anjir. Gak apa-apa. Hah? Bisa gitu? Ayo switch anjir. Ini ngelag sistem ya, bro, bukan koneksi ya. Parah banget anjir. Oke. Oke, dia masih lumayan ya, bro ya. Lawan blue loh ini. Ingat ya, yang Goku ini lemah terhadap biru ya, bro ya. Switch. Oke, dia bisa baca ya. Baca gerakan kita. Tapi tidak lama. Tuh, dia nggak switch lagi. Oke, siap. Nah, nggak bisa ini dong. Pakai blue dong anjir. Nggak apa-apa, bro ya. Kita kuat melawan ungu. Kita lawan ungu ini damage-nya harusnya nggak terlalu gede sih. Oke. Wah, mantap. Oke. Kita bisa switch. Oke, sip. Wih, mati dong anjir. Susah banget mau ngedrop anjir. Paksa ya, bro ya. Strike yuk, strike. Ya elah. Kirain ada strike atau blast anjir. Oke, nggak apa-apa. Kita ngumpulin switch gates dulu ya, bro ya, biar bisa ganti ke Vegeta buat nge-heal nanti. Mati sih harusnya. Oke, sip. 17. Dikasih hijau lagi. Kenapa nggak bisa gerak anjir? Nggak bisa gerak, bro, tadi. Mati nggak nih? Mati dong anjir. Sempat nggak bisa gerak tadi, bro. Sakit banget lagi tadi ininya. Bluenya. Wah, nggak boleh buru-buru ya, bro ya.
Kita masih punya gauge dan main ability. Naik lagi anjir. Overtap. Mulanya keterlaluan bro. Ini aneh langsung main ability loh. Tetep aja dia akan nge-tap. Aneh mencet main ability tuh. Hijau main ability-nya. Tadi dia agamnya nge-tap. Kalah nih. Di LF lah nih. Ya. Nggak apa-apa lah ya. Next. Oke, nggak boleh nyalain nge-lag ya. Nah emang nge-lag. Ini tim yang menarik nih. Gohan Beast, Duo Gamma sama Gamma 2. Dia nggak saya step. Oke. Kita dikasih hijau dong. Pakai lah. Oke, habis ini gauge kita full ya, gini gauge ya. Wah belum dong. Oke. Mati gak nih? Kalau mati kocak sih. Enggak dong anjir. Ya tahu sih kalau mati kocak, cuma tinggal sisa dikit banget anjir. Next. Sisanya dikit banget anjir. Wah, dua Gohan Beast sama Piccolo. Oke. Kirain bakal switch Piccolo. Oke, habis ini kita switch juga nge-heal ya bro ya. Jadi nggak perlu khawatir. Switch Goku kita nge-heal, nanti standby kita nge-heal juga. Piccolo? Oh enggak. Oke, dia langsung ya, nggak usah step ya. Ya, langsung blast dong. Oke. Hijau. Gohan? Enggak. Oke. Oke. Dia tetap nggak boleh ini bro ya. Ya. Orang ngomong nggak boleh santai. Langsung di hijau anjir. Oke, kita switch dulu ya. Kita kalau bisa nyerang satu kali ini finish kita balik sih. Tapi dia bakal ngapain? Tebak lagi gak deh? Oke, seperti biasa ya ketebak ya. Switch Goku. Ya hijau kita hilang lagi. Yuk, orange Piccolo yuk. Gak mati sih, dia juga full sih. Wah, langsung main infinity. Loh, anjir. Anjir. Semoga bisa bertahan ya bro ya. Shot ditendang 2 kali, 3 kali dong. Mati ya bro ya. Racing yang tidak terduga. Seperti kata aneh, nggak boleh santai.
Gak mati dong. Wah, kirain bakal switch ke yang merah. Oke, dia pakai hijau ya. Kenapa nggak bisa ngetap? Hey, bisa live nggak ya? Kita nggak punya. Nyerah dia. Oke. Nyerah. Next. Woi, Ultra Gogeta. Wah, Ultra Gogeta monyet sama Mui. Combo tim yang menarik. Oke, nggak bisa saya step, nggak apa-apa. Wah, sakit. Tapi kalau Ultra Instinct punya Ultra sih bakal kelewat OP sih. Ini ragu sih dia pakai Gogetannya keluar. Overtap. Oke, kita punya hijau ya, Bre. Oke. Sepertinya Anda tidak menduga saya punya kartu hijau lagi. Kita bunuh sebelum gate-nya full ya, Bre ya. Oke. Oh, gak apa-apa ya, Bre ya. Kita bisa switch nih lagi. Wih, LF. Kita bisa LF. Kita review LF-nya, Bre ya. Looks like it's over. Now you know how powerful we are. Oke ya, Bre ya. Kita langsung masuk kesimpulan aja biar nggak lama-lama videonya. Oke, untuk kesimpulannya pertama LF-nya jelek. Menurut Anda pribadi jelek LF-nya. Tidak seperti yang Anda bayangkan kayak anime itu. Enggak. Ya gitulah, pokoknya itulah ya, Bre. Langsung lanjut ya ke konklusi atau ke kesimpulannya. Karakter ini OP, Bre. Kalau menurut Anda karakternya sangat OP, cuma dia mekaniknya tinggi. Kalian nggak bisa asal combo terus berharap menang ya. Karena di sini kalian harus bisa switch, bisa ngontrol juga elemen kalian. Terus juga dia nggak punya anti cover change selama nggak punya anti cover change secara alami. Jadi kalian harus nge-trigger dulu dengan mekanik ya. Bisa pakai kartu hijau pun juga hijau yang pertama doang ya. Yang jelas kalian bisa jadi anti cover change ketika unit gauge kalian full. Terus juga ngehealnya kenceng, itu juga kalian nggak boleh lupa. Dia defensif juga, ngurangi kilauan, nambahin cost untuk blast sama strike. Itu sebenarnya hack mekanik dan harus kalian ingat ya, Bre ya. Jadi menurut aneh untuk karakter ini kalian sering-sering baca lah untuk pasifnya ya, atau kalian bisa juga sering-sering lihat aja video aneh ini sambil dengerin terus sambil kalian ngeracik tim ya, daripada kalian harus baca terus pusing juga kan. Jadi menurut aneh karakter ini sangat OP tapi high mekanik ya, Bre ya. Nggak bisa asal serang, nggak bisa asal ngaktifin. Jadi kalian perlu benar-benar memperhitungkan gerakan kalian. Terus nyawanya juga tipis ya, karena aneh masih bintang 5. Aneh nggak tahu kalau nanti bintang 14 apakah darahnya juga kenceng, apalagi ini udah ketambahan darah dari Bergamo ya.
Oke bre ya, sekian, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, terus juga komen juga bre gimana menurut kalian untuk karakter yang baru ini untuk Legend Fest ini ya. Dan juga jangan lupa tinggalin komen juga momen mana yang paling kalian suka. Oke bre ya, sekali lagi terima kasih udah nonton. Akhir kata, ciao.